menampilkan segala sesuatu, nggak seperti untuk menakut-nakuti begitu juga kan. Masa kita bilang, ada yang bersio monyet, tahun ini Anda bakalan susah bisa bangkrut ya, kesian toh ya. Tapi kalau kita bilang, Anda semua hati-hati ya, hari ini Anda harus begini, begini, begini. Nah, kalau dijalankan kan apa yang tadi jelek itu menjadi terhindarkan ya. Nah, itu yang kita maksudkan ya dengan nasihat tadi sebetulnya adalah sebuah solusi ya. Tahu-taunya di depan sana ada bangunan baru yang bentuknya lancip ke arah pintu utama rumah kita. Itu diantaranya. Atau kemudian ada orang menanam pohon yang begitu besar sehingga batangnya itu ada di tengah-tengah pintu kita. Nah, pohon pokok di depan pintu yang penting boleh-boleh aja, yang penting tingginya nggak lebih daripada semeter ya. Kalau di bawah semeter nggak masalah, tapi kalau di atas semeter itu sudah bermasalah. Melengkapi kebersamaan Anda bersama dengan Sonora malam hari ini, Jumat malam jam 7 sampai dengan jam 8 akan hadir berbincang tentang Feng Shui. Tentu saja saya bersama dengan suhunya, masternya, Bapak Kang Hongkiang. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Daniel. Gimana Pak Kang, ada apa yang menarik dari YouTube Pak Kang? Minggu lalu kan saya sudah berjanji ya, bahwa di minggu depan nih saya mau mengunjungi sahabat Sonora yang bernama Ayaura Irawan, Naswa Viral, Email Nagita, Maci Williamson, Welly Anastasia, Darmawati Uas, dan banyak deh. Tetapi saya harus menyampaikan justru lebih baik lagi kalau daripada nantinya itu kebanyakan nggak diucapkan juga. Nama-nama tadi sudah saya buatkan edisi khusus ya, pada edisi tanya jawab 033 yang datangkan hoki dan masalah. Sebentar lagi dipublish, silakan diseksamai, mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi pada minggu ini tetap saya akan mengunjungi sahabat Sonora yang juga bertanya pada YouTube-nya Sonora ya, yaitu misalnya Juragan Erwin Noto Setiawan, Eri Satria, dan Awan Jaya. Saya mulai ya. Silakan. Awan, bukan Awan Jaya, Awan aja. Amat Pak. Kecepatan ya. Tetapi saya mau mulai dari Gobengsan. Oh, ganti lagi. Ya boleh. Ya. Gobengsan. Gobengsan dia bertanya pada video mengundang hoki ke dalam rumah. Tolong pencerahannya Pak Kang, katanya. Lebar rumah 12 meter. Ya. Pintu utamanya 88 cm kali 265 cm. Ya. Berarti 265 itu tingginya, 88 lebarnya juga kan. Tapi dia tulis double nih juga kan. Ya. Boleh nggak? Menurut Anda bagaimana? Boleh nggak? Kalau saya sih bilang nggak boleh juga kan. Ya, ikut, Kenapa? Bukan apa? Kalau 88 kali 265 double, dia nggak bilang loh yang double cuma 88-nya. Berarti tingginya 530 dong. 5 meter 30 cm. Tinggi amat Pak. Makanya. Jadi yang maksudnya double tuh 88-nya kali 2. Nah, 88 kali 2 kan 176 ya? Ya. Betul. Tetapi perlu diketahui oleh Juragan Gobengsan ya, bahwa menghitung ukuran pintu bukan daun pintu yang dihitung. Jadi nggak ada ceritanya double. Yang diukur adalah kosong kusen. Kosong kusen itu cuma satu, nggak bisa dijadikan double. Oh gitu, yang dihitung kusennya berarti. Kosong daripada kusen. Jadi kusen bagian dalam dengan kusen bagian dalam ya, bukannya sekonengan. Kalau sekonengan itu adalah ukuran daun pintu juga kan. Oke. Nah, kalau 88 cm itu adalah termasuk sekonengan, berarti 87 dong ya.
Nah, kalau 87 juga masih termasuk oke. Dikali 2 berarti 174. Masih juga oke juragan ya. Itu lebarnya gitu. Tetapi untuk selanjutnya jangan menghitung daunnya, tetapi menghitung kosong daripada pintu. Dalam artian begini loh juragan. Andai kata ini kan 88 kali 2, misalnya betul lah antara 0 kusen. Yaitu 176 cm toh. Anda kemudian membawa benda yang kemudian Anda bikin sejajar rata, kemudian lebarnya 176,1 cm, itu mentok gitu, nggak bisa liwat. Iya betul. Ya, jadi kalau dia 176 dia liwat gitu, apalagi kurang dikit ya. Jadi patokannya seperti itu, bukan daun pintu. Nah, kalau tingginya 265 tentu saja keliru juragan. Ya, berdasarkan perhitungan mistai atau penggaris atau meteran feng shui. Nah, kalau memang mau diganti, kan dia bertanya soal pintunya nih. Ya tentu saja silakan menggunakan meteran feng shui. Ya, di sana ada itu, tinggal dipakai ya. Nah, tetapi saya mau menjelaskan mengenai kenapa sih harus dikatakan tadi ada yang bilang pintu nggak boleh terlalu tinggi tuh. Kenapa? Betul nggak tuh? Ya, itu betul ya. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti jadi rumah Lilliput. Terlalu tinggi menjadi rumah, menjadi rumah raksasa. Nah, kenapa itu? Memang harus dibandingkan dengan bentuk dan luasan bangunan rumah juragan. Ya, seperti sama kita pernah bahas, kita tuh harus melihat raja wajah misalnya. Ketika kita melihat raja wajah, yang kita ukur tuh pembagian dari dahi kita sampai dagu, kemudian lebar kita punya wajah. Kalau kita bagi 3, ya, ini harus sama juragan. Dia dari antara dahi ke tekukan awal daripada hidung, hidung ke bagian atas bibir, dan atas bibir ke bawah itu harus merata gitu ya, harus sama panjang. Itu yang bagus. Jadi pintu pun harus kita imbangi seperti itu. Lebarnya pun harus kita bagi 3 gitu ya. Jadi itu patokannya. Ya, mudah-mudahan dipahami oleh juragan Gobengsan. Ya, kita jeda sebentar sahabat Sonora, masih membahas tentang pertanyaan yang Anda kirimkan melalui YouTube. Juga masih kami tunggu pertanyaan Anda di WhatsApp Sonora 0812 112 920. Kita kembali saat lagi. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari ke-8 aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, masih ada simak Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Hong Kiat. Ya, sebelum saya lanjutkan perbincangannya, silakan untuk Anda juga dengarkan siaran ulang dari live jam Jumatnya di YouTube Sonora FM 92 dan juga YouTube Kang Hong Kiat yang Feng Shui Enthusiast. Nah, kita sedang membahas pertanyaan yang masuk ke YouTube. Tadi ada Erwin Noto Setiawan, betul Kang ya? Betul, ada Erwin Noto Setiawan, tadi sudah saya sebutkan namanya.
Dia bertanya pada video ramalan sio monyet di tahun macan air 2022 yang dipublish oleh Sonora. Ya, dia bertanya begini, saya sebelumnya agak bingung katanya. Kenapa awal tahun ini lebih sulit? Uang masuk cepat keluar, dia bilang. Biaya-biaya jadi tinggi dan beban jadi lebih banyak. Baru sadar kalau sio saya kena ciong saat cari tahu ketemu channel ini, dia bilang. Dan penjelasannya logis. Terima kasih tentunya ya. Nah, saya belajar tentang LOE juga. Jadi bisa sangat sejalan dengan penjelasannya. LOE itu Law of Attraction ya. Iya, ya tentu yang mengajarkan berpandangan positif, seperti juga psikocybernetik, ya. Mudah-mudahan tahun ini kita semua selamat dan sehat, juga tetap bisa menyikapi kehidupan lebih baik dan penuh berkah. Oke, tapi ini ada tambahan sedikit untuk Juragan Winoto Setiawan, bahwa belum tentu ketika ciong kemudian selalu dampaknya yang terhadap kesuksesan menjadi jelek gitu ya. Karena kita juga harus menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan secara pribadi. Karena kalau tadi dikatakan sio saya ciong itu kan baru sebatas sio. Ya, misalnya sionya sio monyet lagi ciong ya. Tidak semua sio monyet bakalan kemudian bermasalah. Ada sio monyet yang justru lebih hebat ketika dia disebut sebagai sedang ciong ketimbang sebelumnya lebih selaras begitu. Terbalik ya. Jadi ketika dia ciong dia suksesnya luar biasa. Itu karena komposisi daripada tanggal kelahirannya yang memungkinkan terjadi hal semacam itu. Makanya kita harus menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan. Ya. Nah, saya berterima kasih juga kepada Juragan Winoto karena dia bilang penjelasannya logis. Karena dari admin FSA katanya ada yang juga mengatakan bahwa ini kok bukan ramalan, cuma nasihat belaka. Memang saya seringkali menampilkan segala sesuatu nggak seperti untuk menakut-nakuti begitu Juragan. Masa kita bilang, ada yang bersio monyet, tahun ini Anda bakalan susah bisa bangkrut ya. Kesian loh ya. Tapi kalau kita bilang, Anda semua hati-hati ya, hari ini Anda harus begini. Nah, kalau dijalankan kan apa yang tadi jelek itu menjadi terhindarkan ya. Nah, itu yang kita maksudkan ya dengan nasihat tadi sebetulnya adalah sebuah solusi ya. Nah, kemudian satu lagi saya mau sampaikan kepada Juragan Winoto, tolong periksa lingkungan karena seringkali kita berpikir bahwa ini masalah kita punya pendapatan menurun terus kemudian biaya-biaya bengkak itu melulu karena ciong, belum tentu. Karena ternyata lingkungan kita berubah. Jangan-jangan di depan rumah kita yang tadinya aman juga kan, tahu-taunya di depan sana ada bangunan baru yang bentuknya lancip ke arah pintu utama rumah kita. Itu diantaranya. Atau kemudian ada orang menanam pohon yang begitu besar sehingga batangnya itu ada di tengah-tengah pintu kita. Nah itu bahkan dari rumah tetangga depan juga ngaruh ya. Betul dong ya. Berarti itu kan pengaruh lingkungan. Ya misalnya gini, tahu-tahu di depan rumah dibangun jalan layang yang tekukannya justru menghujam ke rumah kita. Itu juga berpengaruh jelek loh. Nah, hal-hal ini yang harus ditangkal ya. Ada tuh video-video untuk menangkal itu, tolong disimak ya. Jadi kita nggak mau berpanjang lebar nanti melang nih pembahasannya. Tapi tolong untuk Juragan Winoto Setiawan, hal tadi diperiksa kembali agar jangan sampai nanti setelah masa ciong lewat, dampak buruk yang tadi dirasakan dikarenakan ciong kok nggak hilang juga gitu. Ternyata dari lingkungan ada pengaruh buruk lain begitu ya. Ada Eri Satria pada video ramalan sio anjing di tahun macan air 2022 yang dipublish oleh channelnya Sonora FM. Pak Hongkian mau tanya, bagaimana cara menghitung jam lahir kita? Bagaimana juga cara menghitung jam lahir kita? Apa bisa pakai tanggal lahir?
Jadi untuk menentukan jam lahir apa bisa pakai tanggal lahir juga kan? Menentukan jam lahir ya dari lihat di akte atau Pak? Ya bukan sih? Betul, betul. Tolong Bu buatin Pak Hongkian rumusnya menurut Feng Shui. Ya, bikin bingung saya nih. yang biasanya minta dihitung jam lahir itu Juragan Eri Satria, biasanya orang tua mau supaya anaknya di kemudian berhasil suksesnya luar biasa gitu ya. Jadi lahirnya di jam berapa? Lahir jam berapa? Nah, menurut dokter ini lahirnya antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tolong dong dicariin tanggal yang cocok dan jamnya gitu ya. Oke. Tetapi mungkin juga Eri Satria berpikir, oh Pak Kang pernah ada satu klien yang dia cerita nih sama Eri Satria, Pak Kang bisa loh menghitung jam berapa sahabat saya itu lahirnya. Nah itu begini Juragan, misalnya ada seseorang datang kepada saya, Pak Kang, saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jamnya saya lupa nih, katanya sih menurut orang tua saya kurang lebih nih antara jam sekian sampai jam sekian, jauh nih rentang waktunya. Nah saya menghitung tiap jam Juragan, walaupun butuh waktu yang lama. Ya itu sangat lama gitu. Dengan menghitung tiap jam, kita cocokkan dengan, kita tanya, kamu begini bukan sifat kamu? Kamu begini bukan? Misalnya saya bilang, kamu terlihat keras kepala ya? Iya Pak Kang, saya keras kepala. Oh, kalau gitu jatuhnya ketemunya jam sekian, tanggal sekian, jam sekian, ini jatuhnya keras kepala. Tapi butuh konsultasi, harus ngobrol harus ngobrol. Ya, nggak ada satu rumusan, karena kita harus menghitung segala sesuatunya sedetail mungkin sesuai dengan kepribadian dia, dan dia sendiri harus terbuka. Ya. Jangan saya bilang, kamu keras kepala ya? Enggak kok. Susah dong gitu kan. Nggak ketemu ya. Nah, dengan cara gitu ketemu jamnya, baru kita bisa menghitung lagi nih handicapnya apa, kemudian kecocokan bisnisnya di mana, kemudian cocoknya dia berkedudukan hadap rumah kemana, semuanya terbuka tuh Juragan ya. Jadi tolong Juragan Eri Satria maklum adanya. Ada awan aja nih. Oh ini tadi nih awan aja. Iya, awan aja pada video ramalan sio anjing di tahun macan air 2022 yang juga dipublish oleh Radio Sonora FM. Mau tanya, pekerjaan bisnis tenaga listrik apa cocok untuk anjing air? Terima kasih. Tolong dijawab Juragan. Tenaga listrik Pak Kang? Iya, tenaga listrik itu api dan logam ya. Tetapi kita nggak bisa jawab Juragan karena dia nggak ada datanya. Karena anjing air nggak semuanya bisa cocok pada salah satu bidang. Anjing air yang satu cocoknya di bidang A, anjing air yang lain cocoknya mungkin bedangnya lain karena tanggalnya berbeda, jamnya berbeda. Ya. Tahun sendiri ya itu Pak Kang ya? Kenapa? Tahun sendiri kan anjing air. Betul, itu anjing air cuma berdasarkan tahun. Ya, jadi tolong kepada awan aja kalau mau bertanya, tolonglah kemudian dibikin WA khusus ke 0812 112 9200. Betul nggak? Dengan format seperti apa Juragan? Formatnya silahkan sampaikan nama, tanggal lahir, jam lahir, dan juga pertanyaannya. Oke, nah masih ada waktu nggak saya lanjut? 2 menit. Oke, ada Regina. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Salam, pintu utama rumah saya menghadap barat. Di depan rumah ada sebuah pokok menghadap ke tengah-tengah pintu utama rumah saya di seberang jalan, ditanam oleh jiran di depan rumah. Pokok itu adalah batang pohon juga kan, batang kayu ya, yang biasanya apakah itu batang kayu masih tumbuh dan biasanya itu bekas penebangan loh, ya. Nah bertebangan tuh dia biasanya dibilang pokok tuh batangnya besar dan batang keras gitu ya. Yang ditanam oleh jiran tuh tetangga loh ya. Nah, pohon pokok di depan pintu yang penting boleh-boleh aja, yang penting tingginya nggak lebih daripada semeter ya. Kalau di bawah semeter nggak masalah, tapi kalau di atas semeter itu tidak bermasalah ya. Cara menyiasatinya pasang kaca ya, pasang kaca menghadap ke pokok tadi ya. Kita tempel
pada bidang yang betul-betul bisa berhadapan dengannya ya. Kalau dia lebih tinggi dari 1 meter ya juga kan. Nah kemudian untuk melemahkannya lagi, kalau kita masih punya lahan yang cukup, andai kata depan rumah kita luas misalnya lebih dari 3 meter, minimal di atas 3 meter kita tanami lagi tuh pohon-pohon bambu yang rapat supaya dari rumah kita nggak bisa melihat pokok yang tadi di seberang rumah tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan Regina paham adanya. Ada Yani Sri Reswati. Pada video Rezeki Mau Lancar, Hindari Pantangan Pintu edisi pertama. Salam kenal Om. Rumah saya posisinya hook sudut. Bagian belakang saya terlanjur ada 3 pintu, yaitu pintu dapur, pintu ruang belajar, dan pintu yang tembus dari ruang keluarga. Ketiga-tiganya 2 daun pintu, sedang ruang tamu hanya 1 daun pintu. Pernah saya dengar itu besar pasak daripada tiang. Bagaimana menurut Bapak? Energi apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya kita tunggu minggu depan. Ya, jadi karena waktu juga lah kita akan bahas di minggu depan. Nanti kita lanjutkan setelah jeda. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari ke-8 aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. 19:40 saat ini sahabat Sonora, kita langsung sampai jam 8 malam nanti ya. Ada 20 menit untuk Anda bisa berkonsultasi dengan Bapak Kang Hong Kian. Pak Kang, mari kita geber sampai jam 8 Pak Kang. Oke, sekarang kita mau bahas. Mari kita mulai sahabat Sonora. Ini yang pertama ada Yuni wanita. Ada nama belakangnya. Ya. Alpha Kilo Hotel. Bagaimana? Alpha Kilo Hotel. Ya. Alpha Delta Romeo. India Alpha Nancy India. Yuni Akadriani, betul ya? Betul, Akadriani. Ya. Oke. Akadriani, tanggal lahirnya tanggal 9. Tanggal 9. Bulan 6. Bulan 6. Tahun 68. Tahun 68. Jamnya 10.30. Jam 10.30 pagi. 10.30 pagi. Kemudian ada suaminya Dewo Anggono. Dewo. Ya, Dewo pakai O. Ya. Anggono. Anggono. Betul. Tanggalnya 26. 26. Bulan 8. Bulan 8. Tahun 66. Tahun 66. Jamnya 4.50 pagi. Yang ditanyakan 4.50 ya? 4.50 pagi. Oke. Yang ditanyakan bidang usaha yang cocok dan juga kesehatan. Oke, ya bidang usaha yang cocok untuk Juragan Dewo. Bidang berunsur kayu dan logam. Ya. Untuk istrinya tercinta Juragin Yuni, yaitu yang berunsur kayu dan api, sehingga kedua-duanya tentu saja bisa bekerja sama asalkan di bidang berunsur kayu dominan. Tetapi kita yakin nih kedua-duanya kemajuannya luar biasa. Kenapa? Karena suaminya Dewo ini memang walaupun disiplinnya ngaco gitu ya,
tanggung jawabnya kadang-kadang ngawur, janji orang suka ngawur juga, ya. Giatnya luar biasa. Apa sih Pak? Giat. Giat. Semangatnya. Oh, oke. Baik. Ya, jadi tinggal meningkatkan kedisiplinan luar biasa deh ya. Nah, juga gini Yuni, selain giat juga disiplin. Namun buat kedua-duanya nih, handicapnya tentu harus dihindari. Gampang emosional. Emosional dalam konteks ini temperamental gitu ya. Gampang marah, iya. Walaupun juga gini Yuni ini baiknya bukan main, tapi kalau sudah mau bentuk dia, kerasnya luar biasa. Ya. Nah, ini hal semacam ini yang harus dikurangi supaya keberuntungannya betul-betul terlapangkan. Ya. Nah, buat juga gini Yuni, saya minta tolong untuk pakai baju warna hijau sesering mungkin. Dan kedua-duanya saya minta tolong minum yang banyak dan belajarlah untuk rileks ya, dalam artian tidur yang nyenyak, karena saya khawatir fokus kepeduliannya gampang ngawur karena kurang tidur gitu ya. Jadi itu yang harus diutamakan, banyak berolahraga lah, kalau lelah juga lebih gampang tidur, dan jangan jangan membawa pikiran ketika tidur. Oh iya. Biar lebih pulas tidurnya. Betul sekali. Nah, untuk juga gandewo selain bidang kayu, bidang logam masih oke. Bidang logam masih oke. Baiklah. Terima kasih untuk Yuni dan Dewo, Ibu Yuni dan Bapak Dewo. Kemudian ini ada Denny Saputra, Pak. Denny, D-E Nancy Yankee. Oke. Saputra. Ya. Oke. Tanggal 1 bulan 2 tahun 85. tahun 85. Jamnya 12.05. Rumah sekarang menghadap selatan, Pak. Rumah sekarang menghadap ke selatan. Arah rumah yang terbaik kemana? Arah rumah yang terbaik menghadap ke timur. Timur dan mana, Pak? Ada satu lagi mungkin? Ya, mungkin ke timur laut juga oke. Timur laut. Ke selatan dibilang jelek enggak, tapi segala sesuatu lambat. Baik. Iya. Kemudian pekerjaan yang cocok sekarang sebagai agen asuransi. Kurang cocok, jadi perkembangannya pun lambat juga. Yang cocok kalau berusaha di bidang api logam atau api air. Api logam atau api air. Betul sekali. Oke, begitu Denny Saputra. Saya lanjutkan ke Ferawati Yunia. Ferawati. Pakai Victor ya, Victory Eko Romeo Alpha. Oh, pakai Victor. Ya, Victory Eko Romeo Alpha. Ferawati. Tengku India, betul. Belakangnya? Yankee Ultra Nancy India Alfa Romeo. Iya. Ferawati Junior lahirnya tanggal 20. Tanggal 20. Bulan 2. Tahun 84. Tahun 84. Jam 5 pagi. Tanggal 20 bulan 2 84 jam 8 pagi. Jam 5 Pak. Oh, jam 5? Jam 5. Oke. 20 Februari 84 jam 5 pagi. Yang ditanyakan adalah, sekarang masih kerja kantoran Pak. Rencana mau resign bulan ini. Kira-kira cocok bisnis apa ya? Kalau saya buka usaha laundry bisa maju atau enggak? Bagus. Bagus Pak. Bagus, silakan. Yang seperti unsur itu tanah air ya, karena laundry kan bidang jasa yang menggunakan banyak air. Oh, jasanya tanah menggunakan air ya, tanah. Iya, tanah dan air. Jadi semua bidang berunsur tanah dan air cocok sekali. Ya, banyak sekali tuh di daftar di buku ya. Kalau nggak salah di halaman 247 di buku Tahun Macan Air Imlek 2573. Buka deh ya, jangan sampai nanti salah pilih, banyak sekali. Cuma saya mau minta tolong untuk Ferawati agar berhasil tentunya jangan suka so tahu ya, jangan terlalu banyak mengambil pembicaraan orang lain ya, harus lebih menahan diri gitu ya untuk dalam berkata-kata. Kemudian juga meningkatkan semangat ya dan disiplin ya. Kalau itu bisa dilakukan luar biasa. Tahun
Boleh, desain dan boleh, boleh, bukan bisnis boleh ya? boleh. Dan perlu pakai warna baju tertentu untuk Merah, untuk tahun macan ini. merah, Merah. merah ya. Saya berharap merah lebih banyak digunakan, walaupun merahnya muda atau tua, yang penting dominan ya. Mau kembang-kembang silakan. Oke, baik. Begitu ya, Ferawati Junian, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian dari Vera ke Vero, Pak. Oh, laki dong ini. Nah, perempuan. Oh, perempuan juga. Victor Eko Romeo Oscar. Iya. Tanggal 7 Tanggal 7 bulan 8 bulan 8 tahun 86 tahun 86. jam 1 dini hari. Oke. Handicapnya apa? Bidang usaha dan juga kesehatannya. Handicapnya boleh bilang nyaris tiada. Asik. Ya. Ya. Jadi harus dimanfaatkan betul. Ya. Bidang bisnis yang cocok yang berunsur kayu dominan atau logam dominan, tetapi saya menganjurkan untuk fokus ke bidang berunsur kayu. Oke. Ya, apalagi? Kesehatan. Kesehatan hampir nyaris nggak ada masalah. Oh, luar biasa ya. Ya, yang penting minumnya diatur yang sebaik mungkin, istirahatnya pun lain-lain tidak ada masalah. Siap, begitu. Vero, semoga menjawab. Kemudian saya teruskan ke kakak adik nih Pak kan. Ya, Yang pertama Bobby. Bobby. Ya. Bravo Oscar, Bravo Yankee. Oke. Tanggal 26 Tanggal 26 bulan 11 bulan 11 tahun 76. tahun 76. Jamnya 3:15 dini hari. 3:15 dini hari. Kemudian ada Robi Romeo Oscar Bravo Yankee. Oke, lelaki juga ya. Ya, ini kakak adik yang Robi ini tanggal 30 Tanggal 30 bulan 12 bulan 12. tahun 80. Iya. Jamnya 20:45. 20:45. Betul. Pertanyaannya tentang bidang usaha, lebih baik usaha sendiri atau usaha bersama-sama, dan arah rumah yang cocok. Sendiri ataupun bersama tidak masalah. Apalagi keduanya memang dalam berpikir itu seirama, sama gitu ya. Walaupun beda usianya itu 4 tahun, mereka cara berpikirnya seperti anak kembar gitu ya. Jadi silakan. Sehingga rumah pun boleh aja bertetangga bersebelahan ya, boleh menghadap timur, boleh menghadap timur laut gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Namun buat Robi itu targetnya luar biasa, obsesinya luar biasa. Dia kepengen cepat-cepat suksesnya bukan main. Ya, targetnya tinggi. Tetapi malas. Sedangkan Bobby, Kakaknya. wah gesitnya bukan main, giat gitu ya, mau ngejar, tapi nggak tahu tujuan. Jadi yang satu lebih santai, tapi kepengen hebat. Yang satu belingsatan, tapi nggak tahu tujuan. Nah, oleh sebab itu kedua-duanya ini harus selalu saling mengisi. Kalau enggak, dua-duanya bingung nih di persimpangan jalan. Ya, walaupun memang Bobby lebih gampang ketemu jalannya karena walau bagaimana dia seradak seruduk. Dan Bobby lebih mau bergaul gitu ya. Nah, sedangkan Robi lebih jaga jarak, lebih menahan diri. Maka daripada itu saya berharap Robi itu lebih sering menggunakan baju warna hijau, atau setidaknya baju warna hijau jangan dilepas selama 2 tahun. Bukannya nggak ganti-ganti baju loh ya, hijau lagi gitu. Ya, hijaunya boleh kembang-kembang ya, boleh segala macam gitu ya. Nanti setelah 2 tahun boleh pakai yang hijau dan merah. Sedangkan untuk Bobby saya berharap pakai baju warna putih sesering mungkin. Nah, yang nggak boleh dipakai oleh Robi warna putih dan hitam, biru dan abu-abu gitu ya. Nah, kemudian kalau mau bisnis barengan, tentu saya berharap bidang berunsur logam dominan yang dirambah.
Atau pilihan keduanya, campuran antara logam dengan api ya, Bobby ya. Nah, walaupun Bobby itu bisa berhasil di bidang kayu, di bidang air ya, tetapi di kedua bidang itu perkembangannya lambat, Bob ya. Jadi harus mengutamakan logam dan api ya. Begitu juga Robi, sehingga bisa kerjasama. Nah, andai kata misalnya enggak, saya mau di bidang tanah nih. Kalau di bidang tanah yang mengelola perusahaan yang cocok cuma si Robi. Ya. Iya. Nah, Robi nggak cocok di bidang kayu dan air gitu. Baik. Bisa saling melengkapi sebenarnya ya. Bisa. Dan apalagi cara berpikir mereka kan sama, cuma cara mengaplikasikan tindakannya mereka berbeda. Oke, baik. Ya. Jadi warna baju tadi akan membantu Pak Kang ya? Iya, tentu nggak dengan serta-merta loh ya, dong ya. Butuh waktu karena penataan feng shui harus ditata sedemikian rupa, itu yang lebih cepat. Tetapi kan untuk ke arah itu mungkin belum tahap aja buat mereka gitu ya, buat juragan Bobby dan Robi. Tetapi dengan menggunakan baju walaupun agak lambat, tapi diam-diam akan memastikan tujuannya. Oke, baik. Saya teruskan satu lagi deh. Ini ada Erik Pak kan? Erik. Ya, Eko Romeo India Charlie Kilo. Oke. Spasi Cosby Kilo Oscar Sierra Washington India. Oke. Erik Cosby tanggal lahirnya tanggal 26 Tanggal 26 bulan 3 bulan 3 tahun 87. tahun 87. Jamnya 23.30. 23.30. Sekarang rumah menghadap ke selatan Pak Kang, apakah baik? Lumayan ya, walaupun nggak terlalu hebat. Kalau mau bagus ya barat lebih bagus gitu, atau ke utara lebih bagus gitu ya. Tapi Ya, dibilang itu nggak cocok, nggak, oke gitu ya. Oke, kemudian unsur diri yang kurang apa ya Pak Kang, dan cara meningkatkan kesehatan dan rezeki? Yang fatalis nggak ada yang kurang buat juragan Erik Cosby ini ya. Hanya saja mungkin saya perlu meminta tolong juragan Erik sering memakai baju warna putih gitu ya. Nah, ketika memperoleh proyek yang besar, tolong pakai baju kuning atau coklat gitu ya. Nah, itu aja kok ya. Cuma saya minta tolong juga jaga diri, karena walaupun misalnya Erik badannya besar, tapi terhadap angin kelihatannya agak lemah, walaupun nggak fatalis ya. Tolong dijaga. Oke, baik. Apalagi? Udah? Sudah ya Pak Kang ya? Terserah, mau tambah lagi? Yang belum, tapi sepertinya memang tidak bisa terjawab semua. Sekali lagi yang malam hari ini sudah dibacakan, boleh tonton kembali di YouTube Kang Hongkiat dan juga YouTube Sonora. Ada yang mau sampaikan buat sahabat Sonora Pak Kang? Berkenaan dengan misalnya ramalan 12 show ya, saya berharap sahabat Sonora bisa menyeksamainya dengan baik. Walaupun seolah-olah itu hanyalah nasihat, tetapi nasihat itu di dalamnya terbungkus solusi dan peramalan. Misalnya saya berkata, di bulan ini Anda jangan marah ya, jangan gampang percaya ya misalnya. Artinya apa? Sebetulnya ramalannya di bulan ini Anda gampang marah loh. Ya, dan di bulan ini Anda gampang silap, bisa gampang memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Tapi saya mengatakannya, tolong ya keuangan dijaga, jangan lepas kontrol gitu. Jadi nggak terasa menakutkan gitu ya. Jadi sebagai satu pedoman. Jadi tolong itu cara bacanya ya seperti itu. Jadi setiap bulan tolong menjadi satu untayan, jangan terputus gitu ya. Misalnya apa yang dikatakan pada bulan ini kok nggak cocok ya, dia bilang. Padahal dia melanggar aturan yang bulan lalu. Jadi apa yang dia langgar bulan lalu tentu bisa jadi dampaknya bukan hanya pada bulan lalu, bisa berkepanjangan dong.
Sehingga dampak-dampak positif yang seharusnya dia rengkuh bisa berhasil dia genggam di bulan berikutnya bisa menjadi ngaco loh. Ya, jadi tolong ini dipahami gitu. Jadi ketika saya katakan begini, tolong menjadi satu untayan, menjadi satu pedoman yang berkesinambungan, jangan dilepas gitu. Baiklah. Ya, jadi mudah-mudahan yang sudah Anda beli sahabat Sonora. Betul. Dan hari ini semoga membantu dan untuk konsultasi kita lanjutkan minggu depan. Pak, dan terima kasih. Sama-sama, sukses selalu sahabat Sonora, karena itulah kita selalu hadir setiap Jumat ya. Betul. Sukses dan selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa.